Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Rizky Rino Saputra. Di video ini saya akan jelaskan tugas praktikum modul 2 Event Listener, mata kuliah pemrograman visual. Untuk implementasi modul 2, tugas pertama yaitu buatlah GUI sebagai berikut menggunakan komponen Java Swing. Kemudian masukkan komponen dalam panel, jangan langsung ke dalam frame. Kemudian terdapat dua input, frame muncul di tengah screen. Setelah menekan OK, data input muncul di tabelnya, dan tabel dapat ditambah dan dihapus tapi tidak dapat diubah. Kemudian jika ada salah satu text field yang kosong, maka program menampilkan pesan kesalahan. Berikut ada juga latihan tambahannya, yaitu ganti umur menjadi combo box yang berisi tahun lahir. Untuk latihan tambahannya saya belum bisa membuat combo box, akan tetapi setelah menekan tombol proses, muncul pesan yang menyatakan bahwa data sudah dimasukkan ini. Saya mampu melakukannya. Langsung saja dibuka di NetBeans. Berikut adalah tugas 1. Tampilannya sudah sesuai, memiliki kotak nama, kotak umur, kemudian dua tombol proses dan kosongkan. Di atasnya ada menu pilihan dan item kosongkan. Kemudian di bawahnya ada tabel dengan kolom nama dan umur. Kemudian di bawahnya tombol hapus. Langsung saja di run file tugas 1. Maka akan program muncul di tengah screen, tengah layar. Kemudian ada dua input. Yang pertama kita coba tidak menginputkan keduanya, langsung saja diproses, maka akan muncul dialog kesalahan. Kotak nama dan umur kosong, harap diisi. Apabila kita hanya menuliskan di kotak nama lalu tombol proses, maka akan muncul kesalahan kotak umur yang kosong. Misalkan kotak umurnya saja yang diisi, kemudian ditekan tombol proses, maka kotak nama yang kosong. Muncul dialog kesalahan, harap isi. Apabila keduanya diisi, kemudian diklik proses, maka akan muncul berhasil, data telah ditambahkan, dan akan muncul di tabelnya dengan nama dan umur. Kemudian jika ingin menambahkan lagi dan data yang sebelumnya masih ada di sini, bisa diklik tombol kosongkan. Nanti akan dibersihkan kedua kotaknya. Untuk tombol kosongkan ini ada dua tombol di bawah, kemudian di menu pilihan kosongkan. Sama saja akan membersihkan dua kotak input. Kemudian untuk menghapus nama dari tabel, dipilih namanya dengan diklik. Misalkan saya ingin menghapus data pertama, diklik kemudian ditekan tombol hapus.
Untuk tombol hapus ini ada dialog konfirmasi apakah Anda ingin menghapus. Jadi ada pilihan ya atau tidak. Jika dipilih tidak, maka hapus batal. Kemudian data tetap ada di tabel. Apabila diklik hapus kemudian ditekan tombol iya, maka hapus selesai dan data di tabelnya terhapus. Untuk source code tugas 1 ini dibutuhkan dua variabel, yaitu string nama, integer, umur. Kemudian event listener. Yang pertama adalah menu item kosongkan. Ini apabila di menu pilihan kemudian tombol kosongkan ini, maka akan menjalankan kode yang ini, yaitu variabel nama, yaitu kotak namanya, set text dengan string kosong, sama halnya dengan kotak umur. Jadi setelah ditekan tombol kosongkan dari menu berikut ini, maka kotak nama dan umur menjadi string kosong. Di bawahnya ini juga sama. Untuk ini buttonnya, yaitu tombol kosongkan dengan kode yang sama karena memiliki fungsi yang sama. Selanjutnya button proses mouse click. Jadi aksi mouse click untuk tombol proses yang ini akan menjalankan kode berikut. Yang pertama adalah membuat objek dengan nama model tampil nama umur dengan menggunakan default table model dan diambil dari variabel tabel nama umur. Tabel nama umur ini variabel dari tabel ini. Kemudian menggunakan metode getModel. Setelah model tabelnya terbuat, ada if else jika kotak nama kemudian diambil teksnya dan sama dengan kosong, kemudian kotak umur get text equal kosong. Jadi kedua kotak ini kosong, maka the option pane show message dialog. Kemudian muncul dialog pesan kotak nama dan umur kosong. Kemudian else if, yang ini hanya untuk nama saja, sama seperti di atasnya, kan, tetapi cuma nama saja, maka the option pane-nya kotak nama saja yang kosong. Kemudian else if, untuk ini kotak umur saja yang kosong, maka pesannya kotak umur kosong. Kemudian jika tidak ada yang kosong, maka variabel nama sama dengan kotak nama get text, kemudian umurnya diambil dari kotak umur, tapi karena di kotak umur ini masih tipe data string, diubah jadi integer.
kemudian metode parse integer, lalu diambil dari kotak umur getText. Kemudian setelah dapat nama dari kotak nama, umur dari kotak umur kemudian diubah jadi integer. Selanjutnya adalah model tabel nama umur ditambahkan baris dengan menggunakan metode addRow. Kemudian new object dengan parameter nama dan umur. Karena tabel ini ada 2 kolom, maka parameternya cukup 2. Kemudian setelah itu muncul pesan data telah ditambahkan. Kemudian setelah membuat objek model tabel nama umur, selanjutnya membuat list objek dengan nama opsi, yaitu ya dan tidak, dengan tipe data string. Lalu dibuatkan variabel dengan nama konfirmasi tipe data integer dengan isinya JOptionPaint, show option dialog, lalu apakah Anda ingin menghapus. Jadi ini untuk pesan window konfirmasinya. Kemudian menggunakan yes no option, nanti karena ada 2 tombol pilihan. Kemudian JOptionPaint question message null, kemudian menggunakan opsi dan opsi dengan indeks 1. Lalu ada if else, jika konfirmasi sama dengan JOptionPaint yes, jadi jika jawabannya yes, maka objek model tabel nama umur remove row atau hapus baris, dan baris yang dihapus itu baris dari tabel nama umur get selected row, jadi yang dipilih di tabelnya. Kemudian akan muncul pesan hapus selesai, plain message. Jika konfirmasi no option, pilihan yang tidak, maka hanya muncul pesan hapus batal. Selanjutnya yaitu tugas kedua, membuat program menebak tanggal lahir. Jadi tampilannya seperti ini, hanya judul dan tombol mulai saja, karena kebanyakan ini interaksinya ada di dialog. Langsung saja run file tugas 2, maka akan muncul di tengah layar. Berikut ini tampilan program tebak tanggal. Langsung saja diklik tombol mulai, maka akan muncul pertanyaan kotak dialog, apakah tanggal lahir Anda ada di bawah kumpulan nomor ini. Jadi misalkan tanggal lahir saya yaitu 5, kemudian saya cari. Di sini ada angka 5, berarti klik tombol ya. Kemudian pertanyaan lagi, apakah tanggal lahir Anda ada di bawah ini. Karena tidak ada nomor 5, maka saya jawab tidak. Kemudian di sini ditanya lagi. Untuk pertanyaan di program ini ada 5 pertanyaan. Karena ini ada angka 5, maka saya jawab ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, tidak ada angka 5, maka jawab tidak. Dan selanjutnya tidak ada angka 5, jawab tidak. Maka akan muncul kotak selesai, tanggal lahir Anda adalah 5. Kita coba lagi dengan angka
24. Karena 24 tidak ada di sini, maka jawab tidak. Kemudian pertanyaan kedua, masih tidak ada angka 24, jawab tidak. Pertanyaan ketiga, tidak ada, jawab tidak. Kemudian pertanyaan selanjutnya ada angka 24, maka klik iya. Selanjutnya ada angka 24, klik iya. Maka tanggal lahir Anda adalah 24, seperti yang diinginkan. Apabila tidak ingin melanjutkan program, bisa diklik batal atau ditutup windownya. Untuk source code dari program ini dibutuhkan 5 variabel untuk 5 pertanyaan, kemudian variabel lagi tipe data integer untuk menghitung tanggal lahirnya dimulai dari 0. Jadi setiap kali program dihidupkan, tanggal lahir selalu 0, karena nanti akan ditambahkan dengan pertanyaannya. Untuk pertanyaan 1 ada angka 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, dan seterusnya. Kemudian pertanyaan 2 ada angka yang berbeda, dan setiap pertanyaan beda angka. Kemudian untuk menjalankan program hanya dibutuhkan mengklik tombol mulai, yaitu dengan action mouse click pada tombol mulai. Karena untuk memberi custom, karena defaultnya J option pane itu adalah yes, no, and cancel di ketiga tombolnya. Saya ingin agar untuk tombolnya berbahasa Indonesia, jadi saya buatkan variable option dengan tipe data list object, yaitu ya, tidak, dan batal. Kemudian ada perulangan while true, dan dialog pertanyaan 1. Untuk dialog pertanyaan 1 digunakan J option pane show option dialog, apakah tanggal lahir Anda di bawah ini. Kemudian ditambahkan string dari pertanyaan 1, yang mana itu adalah kumpulan angkanya. Kemudian menggunakan yes, no, cancel option karena dibutuhkan 3 tombol dan merupakan question message. Kemudian untuk ketiga tombolnya digunakan string dari variable option sampai option indeks kedua, yaitu sampai batal. Jadi ketiga ini menggantikan defaultnya. Jika dialog pertanyaan 1 menjawab iya, maka tanggal lahir ditambahkan 1. Kemudian else if, jika dialog pertanyaan 1 di cancel, jadi jika diklik tombol batal, maka perulangan akan break, dan atau or dialog pertanyaan ditutup. Jadi fungsinya else if ini
karena jika pengguna ingin membatalkan eh, program dan diklik batal, program tidak akan menanyakan lagi pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Jadi langsung break, tutup, kemudian eh, langsung keluar. Apabila tidak diberi break, program akan terus berjalan walaupun ditekan tombol batal. Selanjutnya yaitu pertanyaan kedua. Dengan pertanyaan kedua, angka dari pertanyaan kedua sama yes no cancel option. Kemudian jika dialog pertanyaan 2 jawabannya iya, maka tanggal lahir ditambahkan 2. Jika tidak, lanjut. Ini sama dengan sebelumnya. Jika ingin batal, maka di break. Untuk pertanyaan ketiga, sama akan tetapi tanggal lahir kalau misalkan dijawab iya, ditambahkan 4. Untuk pertanyaan keempat, jika tidak dijawab iya, maka tanggal lahir ditambahkan 8. Kemudian untuk pertanyaan kelima ditambahkan 16. Jadi apabila dijawab yes semua, maka 16 ditambah 8 tambah 4 ditambah 2 dan ditambah 1, maka hasilnya 31. Kalau dilihat dari angkanya, 31 akan selalu ada di kumpulan angkanya. Karena jika dijawab iya 5 kali, hasilnya 31. Setelah itu, setelah pertanyaannya sudah selesai, 5 pertanyaan tersebut, maka muncul J option pane. Ini tanggal lahir Anda adalah diambil dari angka integer tanggal lahir. Kemudian variabel tanggal lahir sama dengan 0 untuk mereset. Karena di program ini jika tidak dipakai kode ini, apabila klik mulai selanjutnya, tanggal yang sebelumnya akan terus bertambah, jadi harus diulangi dari 0 lagi. Kemudian break untuk berhenti dari perulangan while true. Selanjutnya yaitu tugas 3. Tugas 3 ini membuat menu makanan, kemudian porsi, dan menampilkan menu makanan apa yang dipilih dan berapa porsinya. Untuk menu makanannya menggunakan radio button. Apabila diklik nasi goreng, yang lain mati. Apabila diklik sate ayam, yang lain juga mati atau disable. Kemudian untuk porsinya menggunakan label dan 2 tombol plus dan minus. Untuk selesai ini ada tombol beli, kemudian infonya. Langsung saja di run file. Maka tampilan akan seperti berikut ini, muncul di tengah screen. Kemudian setiap menu memiliki panelnya sendiri agar lebih rapi. Kemudian jika memilih nasi goreng, maka radio buttonnya hidup di nasi goreng. Apabila milih ayam kecap, di nasi gorengnya mati, kemudian ayam kecap hidup. Jadi di radio button ini hanya bisa dipilih salah satunya.
Kemudian untuk porsi ini, jika pengguna menekan tombol plus, maka bertambah 1. Dan ini tidak terbatas. Kemudian untuk menguranginya, tekan tombol minus di bawahnya. Apabila sudah mencapai 0, akan tetapi pengguna masih tetap klik tombol minus, maka akan muncul pesan tidak bisa, pesan kurang dari 0, karena tidak masuk akal. Kemudian apabila misalkan pilih menu menu makanan, lalu diklik tombol beli dengan porsi masih dalam keadaan 0, maka akan muncul klik tombol plus untuk menambahkan porsi karena masih 0. Jadi bisa beli apabila porsi lebih dari 0 atau lebih dari sama dengan 1. Misalkan beli misalkan beli ayam bakar 1 porsi, kemudian klik tombol beli, maka akan muncul pesanan berhasil, dan infonya akan menuliskan pesanan terakhir, yaitu ayam bakar sebanyak 1 porsi. Misalkan coba lagi dengan mie goreng 4 porsi, diklik beli, pesanan berhasil, dan akan muncul mie goreng 4 porsi. Apabila porsinya 0, kemudian klik beli, maka infonya akan hilang. Lalu untuk source code dari tugas ketiga ini dibutuhkan variabel integer jumlah porsi. Kemudian jika radio button menu pertama diklik, maka yang lain dimatikan dengan cara metode setSelected. Variabel yang diambil radio button selain radio buttonnya sendiri, yaitu 2, 3, 4, 5, sampai 10 selain 1, dan diisi boolean false. Sama dengan yang kedua, jika yang kedua dipilih, maka yang lainnya mati atau false. Untuk yang ketiga, jika yang ketiga dipilih, yang lainnya false, sampai ke 10 tombolnya. Kemudian tombol plus atau tambah, jika diklik, maka jumlah porsi, variabel jumlah porsinya diambil dari label angka porsi getText, lalu diubah dari string ke integer dengan integer parse integer, kemudian angka porsinya setText, dan dari jumlah porsi ditambahkan 1. Jadi secara singkatnya, program membaca labelnya, kemudian nilainya diambil, diubah jadi integer, dimasukkan ke jumlah porsi. Selanjutnya labelnya diupdate lagi dengan jumlah porsi ditambahkan 1, kemudian diubah lagi jadi string karena jumlah porsi ini
masih tipe data integer. Selanjutnya untuk tombol kurang, yaitu sama, program mengecek label, nilai label diambil, diubah jadi integer, dimasukkan ke variabel jumlah porsi, kemudian jika jumlah porsinya 0, maka akan muncul pesan tidak bisa, pesan kurang dari 1. Kemudian jika selain 0, maka di jumlah porsi dikurangi 1. Kemudian disimpan sebagai string di label porsinya. Setelah itu ketika klik tombol beli, jika menu 1 yang dipilih, maka ada if else lagi, dicek apabila angka porsinya labelnya ini bernilai 0 atau tidak. Apabila bernilai 0, akan muncul pesan klik tombol plus untuk menambahkan porsi. Karena kalau beli dengan porsi masih angka 0, itu tidak masuk akal. Kemudian mereset label infonya jadi kosong seperti berikut ini. Jika angkanya bukan 0, maka label menu info menu Anda memesan misalkan 1, maka akan diganti Anda memesan sate kambing. Jadi dua kode ini untuk infonya mengambil dari variabel atau radio button menu 1 get text, dan untuk label porsinya dari label angka porsi get text, kemudian diubah jadi integer. Selanjutnya yaitu muncul pesanan berhasil. Untuk kodenya sama, untuk kode yang selanjutnya sama dengan sebelumnya. Akan tetapi penulisan infonya diambil dari untuk menu 2 diambil dari menu 2, dan menu 3 diambil dari menu 3. Jadi infonya sama seperti yang dipilih oleh user. Dan seperti itu sampai 10 radio button. Kemudian jika dari ke-10 radio button di atas tidak dipilih, maka akan muncul pilih salah satu menu dari kotak menu makanan. Misalkan menu makanannya tidak terpilih sama sekali, porsinya terserah, bisa 0, bisa 1. Yang pasti kalau menu makanan tidak ada yang dipilih, kemudian klik beli, maka akan muncul pesan pilih salah satu menu dari kotak menu makanan. Jadi seperti itu ketiga program untuk modul 2 event listener. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.